Perkenalkan, nama saya Dia Putri Adaha dengan NIM A1S12301. Di sini saya akan membuat video memaparkan mengenai tugas trajektori lapangan saya, yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, untuk profil anak berinisial KA dengan jenis kelamin perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 27 Juni 2010, yang mana sekarang anak tersebut duduk pada kelas 8 SMP dengan pekerjaan ayah sebagai PNS dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Ini untuk dugaan kesulitan belajar. Di sini anak diduga mengalami kesulitan dugaan kesulitan belajar. Di sini anak diduga mengalami kesulitan belajar menghafal dan matematika, yang dimana pada matematika anak kesulitan memahami konsep, menyelesaikan langkah-langkah perhitungan, dan sering bingung dalam menghadapi soal yang kompleks. Dalam menghafal, anak cenderung lupa materi dan harus menerapkannya berulang-ulang untuk mengingat. Terus untuk penanganan yang telah dilakukan, orang tua sudah berusaha untuk membantu anak belajar di rumah, seperti menemani mengerjakan tugas dan membuat suasana belajar yang nyaman tanpa adanya gangguan. Yang lebih mendetail, kesulitan belajar yang dialami oleh anak ini tidak disebabkan oleh gangguan pada fungsi otak atau masalah kesehatan fisik lainnya. Anak memiliki kemampuan kognitif yang normal, tetapi mengalami tantangan dalam memproses informasi dan memahami materi pelajaran, terutama pada tingkat simbolisasi atau konseptual. Kesulitan ini terlihat jelas dalam pelajaran matematika yang membutuhkan pemahaman konsep dan penyelesaian masalah yang kompleks, serta dalam menghafal materi verbal yang memerlukan daya ingat yang kuat. Meskipun tidak ada gangguan pada fungsi penginderaan seperti pendengaran dan penglihatan, anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi dibandingkan dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan adanya hambatan kognitif dalam mengolah informasi yang diperparah oleh tekanan emosional saat menghadapi ujian atau tugas sekolah. Lingkungan belajar di rumah dan di sekolah juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengaruhi kesulitan belajar anak. Anak tinggal di daerah perkotaan yang padat dan ramai, sehingga sering terganggu oleh suara kendaraan dan aktivitas sekitar ketika belajar di rumah. Meskipun ruang belajar di rumah memiliki ventilasi yang memadai, suasana belajar seringkali tidak mendukung, terutama karena kurangnya pengaturan waktu dan rutinitas belajar yang terstruktur. Di sekolah, meskipun fasilitas seperti ruang kelas dan sarana mendukung lainnya memadai, anak jarang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman sekelas. Anak lebih cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan di kelas, yang mungkin disebabkan oleh rasa kurang percaya diri dan tekanan dari tugas yang dia rasa sulit. Dalam konteks pola asuh, orang tua anak menunjukkan kecenderungan overprotective, di mana mereka memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dan kesuksesan anak. Namun pola asuh ini tidak selalu konsisten. Terkadang orang tua menetapkan ekspektasi yang tinggi tanpa memberikan pendampingan yang cukup dalam proses belajar. Hal ini membuat anak merasa tertekan dan cemas, terutama ketika tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Di sisi lain, orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan berstatus sosial ekonomi menengah yang memungkinkan mereka memberikan akses ke fasilitas belajar dasar seperti buku, alat tulis,
Meskipun demikian, kurangnya pendamping dalam memanfaatkan fasilitas tersebut menjadi salah satu hambatan utama bagi anak dalam meningkatkan kemampuannya. Dari sisi psikologis, anak menunjukkan kecerdasan rata-rata tetapi menghadapi tantangan dalam hal fokus dan konsentrasi, terutama pada pelajaran yang dianggap membosankan atau sulit. Anak memiliki kecenderungan untuk lebih bersemangat pada pelajaran yang melibatkan kreativitas atau aktivitas fisik dalam hal seni ataupun olahraga. Namun pada penjelasan yang membutuhkan daya analisis atau hafalan, anak menjadi kurang percaya diri dan mudah stres. Kondisi emosional ini mempengaruhi oleh tekanan yang dirasakan anak, baik dari lingkungan sekolah maupun rumah, yang seringkali membuatnya merasa kurang termotivasi untuk belajar. Secara fisik, anak berada dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa adanya indikasi gangguan pada modalitas indrawi atau penyakit kronis. Asupan gizi juga tercukupi dengan baik sehingga tidak ada faktor kesehatan yang secara langsung mempengaruhi kesulitan belajar yang dialami. Anak lebih mahir dengan proses kelahiran yang normal tanpa komplikasi dan tidak ditemukan gangguan fisik yang menghambat aktivitas sehari-harinya. Dari segi sosial, anak tumbuh di keluarga dengan 3 saudara kandung. Ayah adalah seorang pekerja keras dan konsisten, sementara ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yang memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak. Keluarga ini hidup di lingkungan perkotaan dengan budaya industri yang merupakan ketepatan waktu dan kedisiplinan. Hal ini turut mengaruhi pola pikir anak, menjadikan lebih teratur dalam beberapa aspek. Meskipun tekanan dari orang tua terkadang membuatnya merasa lebih cemas, hubungan dengan teman sebaya berjalan baik meskipun anak cenderung lebih nyaman bergaul dengan teman sesama jenis. Secara keseluruhan, kesulitan belajar anak ini bersifat kompleks, melibatkan hambatan kognitif dan emosional yang diperburuk oleh tekanan lingkungan. Untuk kesimpulan keseluruhan, berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan dalam dugaan kesulitan belajar yang dialami, anak cenderung berkaitan dengan kesulitan belajar menghafal materi dan memahami pelajaran yang memerlukan pemahaman konsep, terutama dalam matematika. Anak juga menunjukkan adanya kesulitan dalam fokus dan konsentrasi pada pelajaran yang dianggap sulit atau membosankan. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan minat anak, seperti memberikan perhatian khusus pada bidang yang lebih disukai seperti seni, olahraga. Selain itu, dukungan orang tua yang lebih konsisten dan cara belajar yang lebih fleksibel dapat membantu anak mengatasi tantangan ini. Untuk saran untuk orang tua, sebaiknya lebih memahami cara belajar anak dan memberikan dukungan secara rutin. Buatlah jadwal belajar yang jelas tapi tetap fleksibel agar anak tidak merasa tertekan. Jangan lupa juga untuk memberikan waktu bagi anak untuk melakukan aktivitas yang dia sukai seperti olahraga ataupun seni. Selalu ajarkan anak berbicara supaya anak bisa tahu apa yang menjadi kesulitan anak dan memberikan semangat agar anak merasa didukung. Untuk guru BK-nya, sebaiknya lebih fokus pada kondisi emosional anak dan membantu meningkatkan semangat belajar. Cobalah untuk lebih dekat dengan anak, pahami anak yang membuat anak merasa kesulitan, dan bantu dengan cara belajar yang lebih cocok untuk anak, seperti memberi tips cara belajar yang lebih mudah dan memberikan waktu untuk bertanya. Untuk guru non BK, sebaiknya mencoba mengajar dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan cara belajar anak. Gunakan metode yang lebih menyenangkan seperti menggambar atau permainan agar anak lebih mudah mengerti. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.